MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah cara cepat menghitung hasil dari kuadrat dari bilangan yang berangka satuan 5 ya. Ya, sebenarnya cara ini juga pernah diperkenalkan oleh salah satu YouTuber matematika terkenal ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Namun di video itu beliau tidak menjelaskan, setahu saya tidak menjelaskan mengenai kenapa bisa seperti itu. Ya memang karena mungkin beliau tujuannya adalah hanya untuk memperkenalkan kepada adik-adik ya, biar untuk mempermudah penghitungan kuadrat yang berakhiran berangka satuan 5 gitu ya. Ya, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan ya kenapa sih bisa seperti ini. Nah, sekaligus hal ini bisa membuat adik-adik ya semakin tahu bahwa kalau semakin kita belajar ya, belajarnya sungguh-sungguh ya, nggak usah heran dengan yang namanya cara cepat, rumus cepat itu adik-adik bisa buat sendiri. Percaya, adik-adik bisa buat sendiri. Nah, salah satunya adalah contohnya adalah cara cepat ini ya. Kalau adik-adik bisa sudah belajar tentang aljabar segala macam, ini bisa dibuat sendiri, yang seperti ini bisa dibuat sendiri ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan coba jelaskan apa sih ya. Mungkin kalau dilihat dari sini mungkin masih belum jelas ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Contohnya 15 gitu ya, 15. Oke, 15 ya. 15 gitu ya kan. 15 dikuadratkan ya. Sekali lagi syaratnya adalah angka satunya 5 ya. 15 dikuadratkan ini 5 gitu ya kan. Belakangnya 5 kuadrat ya, jadi 5 kuadrat itu kan 25 ya. Lalu angka puluhannya kita lihat, angka puluhannya itu kan 1 ya, angka puluhannya 1. Nah, dikalikan dengan, kalau si YouTuber itu bilang dengan kakaknya gitu ya, yaitu dengan bilangan setelahnya ya, berarti dikali dengan 2 gitu ya. Jadi ini menjadi 225 gitu ya. Lalu misal 35 kuadrat ya. Oke, 5 kuadrat sendiri adalah 25 ya. Lalu yang 3 ini dikalikan dengan ya, dengan bilangan setelahnya yaitu 4 ya. 3 kali 4 yaitu 12 ya. Jadi misalkan lagi, dan itu memang benar ya kan, 65 kuadrat, 5 kuadrat itu 25 ya. Lalu 6 dikali 7 yaitu 42. Nah ya kan, 42 ya, ini saya warna merah deh, 42. Dan itu memang benar bahwa 65 kuadrat 4225. Nah, mungkin adik-adik bisa coba apakah itu akan berlaku terus untuk bilangan 3 angka ya, coba saja ya. Oke ya. Nah, lalu kemudian mungkin adik-adik mau coba pikirkan kenapa sih bisa berlaku seperti itu gitu ya. Kita akan kupas ya, kenapa bisa berlaku seperti itu ya. Oke, mungkin adik-adik mau coba dulu, silakan coba dulu. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com/Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga elementary olimpiad.
Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di Olimpiade Matematika. Dan yang keempat, Junior Olimpiade. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi Olimpiade Matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, gimana adik-adik ya? Apakah sudah mencoba untuk beberapa contoh yang lainnya ya, atau bahkan malah sudah tahu rahasianya ya? Oke, kita akan bahas ya. Ya, kita akan bahas dulu yang bilangan 2 angka saja dulu ya. Nanti mungkin yang bilangan 3 angka adik-adik bisa coba sendiri, lalu bisa berpikir ternyata 3 angka berlaku, atau misalkan oh ternyata nggak berlaku untuk bilangan 3 angka. Coba saja ya untuk yang bilangan 3 angka. Sekarang kita akan bahas yang bilangan 2 angka saja ya, dimana angka satunya 5 ya. Jadi misal A-15. Nah, ini bilangan 2 angka ya, A-15 ya. Jadi ini kuadrat ya. Nah, mau kita kuadratkan ya. Jadi ini sama dengan ya A-15 ya. Di sini berarti bisa kita nyatakan sebagai 10A ditambah 5. Kita kuadratkan ya. Secara aljabar ya, ini sama dengan ya menjadi apa? 100A kuadrat ditambah 2 dikali 10A dikali 5 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25. Nah, oke. Mungkin adik-adik yang belum paham ya, bisa saja jadi kebanyakan adik-adik kebanyakan teman-teman akan lupa ya bagian tengahnya ini. Kebanyakan ya, kalau yang misalnya belum terlalu lancar, kebanyakan akan lupa, oh disangkanya langsung 100A kuadrat ditambah 25. Enggak. Jangan lupa bagian tengahnya ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan 100A kuadrat ditambah ya, ini 2 kali 5 10 kali 10 berarti 100A ya. Nah, ditambah 25. Nah, ini menarik nih. Ini sama dengan apa? Sama-sama keluarkan 100A. Ingat, A kuadrat kan artinya A dikali A ya. Dengan menggunakan sifat distributif ya, kita bisa keluarkan 100A dikali apa? A ditambah 1. Nah, ingat sifat distributif ya. Ini kan kalau dikali ini jadi 100A kuadrat, lalu 100A dikali 1 jadi 100A. Jadi sama saja nilainya dengan yang di atas ya. Ya, menggunakan sifat distributif ya adik-adik ya. Makanya kalau kita belajar matematika dengan benar-benar ya, kita paham ya, kita bisa kembangkan sendiri. Jadi jangan heran dengan orang-orang yang bisa membuat rumus cepat, rumus hebat, luar biasa sekali ya. Sebenarnya adik-adik juga bisa kalau belajar matematikanya benar gitu ya. Ini ditambah 25 ya, ditambah 25. Oke. Nah, disinilah makanya ini di sini rahasianya ya. A dikali A plus 1. Makanya dikatakan tadi di atas bahwa angka puluhannya dikali dengan kakaknya gitu ya, dikali dengan bilangan setelahnya. Nah, ini kalau ini 6 berarti ini dikali 7. Ini 6 ini kali 7 berarti sebenarnya kan A dikali A plus 1 ya kan nih. Kalau ini 3, ini kali 4 ya, bilangan setelahnya. Ini A dikali A plus 1 tuh. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya. A dikali A plus 1 ratusan. Ini kan kali 100 gitu kan. Ratusan berarti ini kalau mau ini kan gini. Ratusan katakanlah kalau kali 100 gitu ya. Ini jadi kali 100 tambah 25. Makanya ini menjadi sebuah bilangan bla 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 ratusan, walaupun katakanlah ini 2 angka. Jadi misal ini ternyata katakanlah tadi apa 42 kali 100 kan pasti tersisa 2 angka di belakang kan. Nah, sehingga ini akan menjadi sebuah bilangan ya, A kali A plus 1 ya. Ini dikali ya, tapi ya A dikali A plus 1 ya. Terus karena belakangnya ada 2 angka 0 ditambah 25 itu pas sekali ya. Jadi nah, oke. Nah, akan jadi bilangan seperti ini, tapi ini perkalian ya, yang ini perkalian. Nah, ya jadi
Jadi makanya dapat disimpulkan kalau misalnya 75 ya, 75 kuadrat. Oh, langsung kita bisa dengan cara yang sangat mudah ya menyimpulkan bahwa ini pasti belakangnya 25. Nah, karena apa? Karena kita yakin pasti yang ini 7 ya, ini mana ini 7 ini ya, 7 pasti dikali ini A-nya ya, ini A-nya ya, dikali A plus 1 ya, berarti dikali 8, berarti 7 kali 8 yaitu 56, jadi 5625 ya. Jadi secara umum sebenarnya ya kalau A5 ya, bilangan 2 angka A5 dikuadratkan belakangnya pasti 25 ya, lalu ini puluhannya dikali dengan A plus 1 dikali dengan A plus 1, nah dikali dengan bilangan setelahnya ya, sehingga ini menjadi apa, sebuah bilangan ya yang merupakan hasil dari A dikali A plus 1. Nah gitu ya. Oke. Nah jadi ya saya hanya ingin memberikan gambaran buat adik-adik ya, bahwa kalau kita belajar matematikanya benar, konsepnya paham ya, bahkan adik-adik bisa membuat rumus cepat sendiri ya, versi adik-adik sendiri ya. Tapi sekali lagi, kalau adik-adik membuat video atau memberitahu teman-temannya rumus-rumus cepat buatan adik sendiri, akan lebih baik kalau adik juga jelaskan ya syarat-syaratnya itu apa ya, lalu lebih bagus lagi kenapa bisa seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi adik-adik yang merasa terheran-heran, terkagum-kagum dengan rumus-rumus cepat, sehingga ya udah dianggap rumus cepat itu muncul dari langit tanpa ada asalnya gitu ya kan, enggak ya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk ini garisnya kurang panjang ya. Nah, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.